Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahim, semoga sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak bosan-bosannya selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan napas kepada kita sebertaan, sehingga kita dapat duduk bersimpuh di rumah Allah ini untuk sama-sama merenungi atau sama-sama bermuhasabah seberapa banyak sudah perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan. Tentu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian di kesempatan ini juga kita merenung bersama-sama seberapa banyak sudah perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kita gelanggar, kita gawi, agar kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah itu sendiri, sehingga ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah. Kita sudah berada di tanggal 2 Safar 1445 Hijriah. Berarti sudah lebih 1 bulan kita memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan umur yang diberikan oleh Allah pada saat ini, kita syukuri, kita gunakan, kita manfaatkan umur kita yang ada sekarang ini. Jadilah kita semuanya menjadi orang-orang yang baik. Jadilah semuanya orang-orang yang bermanfaat. Atau Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wasyarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jahat perbuatannya atau perilakunya sangat yang dilarang oleh Allah, sangat tidak diinginkan oleh masyarakat, ataupun berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menjadi orang yang pertama, orang yang panjang umur dan baik amalnya, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat bagi semua orang. Dan apabila kita berada di mana saja, orang merasa berbangga atau orang merasa senang. Karena apa? Karena kita selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu berbagi kepada orang lain, dan kita tidak bersifat sombong, tidak bersifat congkak, ataupun tidak bersifat rakus dan sebagainya. Itulah hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kita baru saja negara kita Republik Indonesia melaksanakan
hari ulang tahun RI yang ke-78. Angka 78 bagi manusia itu sudah dewasa. Bahkan jarang-jarang orang sampai umur 78. Di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwa umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 dan 80. Maka hadirin sedang jembatkan Allah, 78 tahun Indonesia merdeka yang sudah dimiliki oleh bangsa kita saat ini. Apakah kita sudah merdeka secara nyata atau secara substansi kita sudah merdeka? Ternyata kita belum merdeka secara total. Kita secara fisik memang merdeka, tapi secara ekonomi kita dijajah oleh bangsa lain dan bahkan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Bayangkan negeri kita ini yang memiliki 17.408 pulau yang ada di negara kita ini, dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan sudah ada pulau yang sudah terjual kepada bangsa asing. Bapak ingat barangkali pulau Ligitan dan Sipadan yang sudah terjual kepada bangsa lain. Ini jangan sampai terjadi lagi. Yang 17.000 pulau yang kita miliki ini jangan sampai kita hilang. Kemudian berapa bahasa kita? Bahasa kita luas, bermacam-macam, 800 bahasa yang dimiliki di negara kita ini. Bahasa Banjar, bahasa Madura, bahasa Batak, dan lain sebagainya, bahasa Dayak dan sebagainya. Dan suku kita berapa? Etnis yang ada di negara kita 1.300 etnis bangsa kita. Kalau kita bentrok, kalau kita berbeda pendapat, jangan terjadi saling bermusuhan. Sangat disayangkan hadirin sekalian, sidang Jumatnakumullah, di saat perayaan ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-78 masih ada yang carut berkelahi dalam sebuah acara untuk meramaikan hari kemerdekaan. Ini hal yang kita tidak kehendaki. Harus dijauhi. Kita bersatu umat Islam, bersatu umat Indonesia, jangan sampai terceret berai. Kemudian berapa penduduk kita sekarang ini? 2023 angka penduduk kita sudah mencapai 280 juta. 280 juta. Hadirin sedang dimarakumullah. Halo, umat Islam di negara Indonesia yang sangat terbesar ini, kita semua bersatu bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa atau penduduk-penduduk yang tidak mereka menikmati hasil kemerdekaan. Kita sekarang bisa naik pesawat, kita sekarang bisa naik kereta api, kita sekarang bisa naik kapal laut. Bayangkan pejuang-pejuang, para pahlawan bangsa kita, Jenderal Sudirman dan sebagainya, banyak, Ki Haji Ahmad Dahlan, Cokro Aminoto, kemudian yang lain-lainnya berjuang untuk negara kita ini agar terbebas dari penjajahan. 350 tahun Jepang menjajah kita. 3,5 tahun Jepang menjajah kita, dan Belanda 350 tahun. Jerih payah yang diderita oleh para pahlawan kita. Sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya? Paling tidak kita bagaimana berakhlak karimah, berakhlak mulia, atau bagaimana kita membangun jati diri kita masing-masing. Agar kita apa hadir sedang dimarakamullah. Yang saya sampaikan tadi bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita tidak perlu membangun jalanan misalnya. Oh, saya harus membangun jalanan, saya harus membangun gedung yang besar. Tapi kalau tidak dibaring dengan akhlakul karimah, percuma hadirin sedang dimarakamullah. Kenapa kalau tidak berakhlakul karimah? Betapa banyak orang yang pintar tapi tidak jujur. Inilah yang terjadi pada saat ini. Bayangkan kalau kita lihat di layar-layar kaca, ada hakim agung tertangkap, ada polisi yang ditangkap, ada jaksa ditangkap. Karena apa? Karena tidak berakhlakul karimah. Malah untuk membangun negeri, malah merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Teddy Minahasa sebagai seorang pengedar sabu bintang 2? Bagaimana Sambo sebagai seorang yang dipercaya, Propam dan sebagainya, yang sangat dihormati, tapi dia membunuh? Tidak sedang dimarakamullah. Inilah yang sudah keterlaluan. Maka patut itu dihukum mati, karena tidak adil kalau tidak dihukum mati. Karena pada sedang dimarakamullah, kalau tidak dimulai dengan
berakhlakul karimah, maka negara kita ini akan hancur dan akan tergadai dengan bangsa-bangsa lain. Sekarang kita sudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana kalau kita lihat di Sulawesi sudah banyak mereka membangun pabrik-pabrik dan sebagainya, dan juga camp-camp mereka bikin, ini sudah tidak rahasia lagi oleh bangsa kita. Berduyun-duyun bangsa Cina datang ke negara kita, di mana sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang warga kita Indonesia bekerja diberikan upah yang sangat minim. Bayangkan orang-orang asing, orang-orang Cina itu digaji dengan berlipat-lipat daripada orang pribumi. Ini hal yang tidak diinginkan. Sekarang apa hari sekalian? Pada titiknya kita sudah memasuki tahun politik bagi kita. Sudah memasuki tahun 2024, hampir dekat. Tentu kita memilih pemimpin yang soleh, pemimpin yang beriman, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang track recordnya baik. Tidak ada masalah. Membangun ini bernilai yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia, atau mengadakan sesuatu tidak pernah rugi. Maka itulah yang harus tentunya akan kita pilih pemimpin-pemimpin atau presiden kita yang akan datang. Presiden yang cerdas, yang amanah, yang sidik, yang ada ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, jujur, sidik, amanah, fatonah. Itu adalah hal-hal yang syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang sudah diajarkan, ada disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita menjadi orang apa saja kita di negara kita ini, apakah kita menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, atau karyawan apa saja, ASN, ataupun buruh dan sebagainya, mari kita isi kemerdekaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Paling tidak hadirin sidang jamaah, kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Hanya sebentar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah 78 tahun. Masa kita malas untuk memasang bendera merah putih? Bendera merah putih sebagai lambang negara kita yang direbut oleh pejuang-pejuang kita dengan merobek warna biru menjadi merah putih. Hadirin sedang Allah, apa beratnya kita beli bendera yang hanya Rp25.000 dan sebagainya? Itu merasakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak jasa-jasa para pahlawan kita yang telah membangun negeri kita ini sampai sudah terdiri dari 33 provinsi. Mudah-mudahan hadirin sekalian Allah, negara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negara kita aman, damai, dan juga bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan jangan mengedepankan atau memprioritaskan pekerja-pekerja asing. Artinya harus kita utamakan pekerja-pekerja pribumi. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan hadirin sedang Allah, khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah yang saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan sebuah perkataan dari Ibnu Rushdi. Innamal ummamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Artinya, sesungguhnya suatu bangsa akan tetap tegak dan jaya selama mereka ada akhlaknya. Dan jika telah hilang akhlaknya dari jiwa mereka, maka punahlah bangsa ini. Maka hadirin sekalian Allah,
Mari kita berakhlak mulia, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kita bagaimana membangun jati diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama bagi keluarganya sendiri. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqadil hajat. Rabbana a'udzna an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihatan tudkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.